Sahabat Indonesia yang baik dan benar. Dalam perjumpaan kita kali ini pun saya akan memulai juga dengan sebuah cerita. Ada seorang petani yang tinggal di puncak gunung. Dia sangat bahagia tinggal di kampungnya yang jauh dari kota oleh karena udaranya segar, pemandangannya sangat indah, dan dia tidak terpapar oleh hingar-bingarnya kota dengan segala keribetannya. Pada suatu hari dia kedatangan seorang tamu bule dari Eropa. Si bule ditanggapinya dengan ramah tamah, diberikan makanan yang enak dan sebagainya, sehingga akhirnya si bule sangat terkesan sekali dengan keramah tamahan si petani itu. Ketika dia pulang, si petani itu diberi uang 15.000 euro. Beberapa hari kemudian datanglah ke tempat si petani itu ada seorang pengemis yang datang ke tempat itu. Kebetulan dia tidak mempunyai uang rupiah untuk diberikan kepada pengemis. Oleh karenanya lalu dia pikir, sudahlah saya kasih uang yang euro saja. Kemudian dia memberikan uang 3.000 euro kepada si pengemis itu. Ia memang kurang lebih kalau ada pengemis dia akan memberikan 3.000, karena dia pikir bahwa 3.000 itu sama dengan 3.000 euro sama dengan 3.000 rupiah. Ketika tetangganya tahu peristiwa itu, kebetulan ada yang anaknya sekolah ke kota sehingga dia tahu berapa harga dari euro itu. Dia mengatakan, wow, si petani ini sangat murah hati sekali karena apa? Memberikan kepada si pengemis itu 3.000 euro. What do you think? Apakah si petani itu adalah seorang yang murah hati karena ia telah memberikan 3.000 euro kepada pengemis? Kita tahu bahwa 3.000 euro itu kurang lebih sama dengan 50 juta rupiah. Nah, masalahnya adalah dia tidak tahu berapa nilai 3.000 euro itu. Saya yakin seandainya dia tahu, maka dia mungkin tidak akan memberikan uang 3.000 itu kepada 3.000 euro itu kepada pengemis. Sahabat Indonesia yang baik dan benar. Ketidaktahuan membuat suatu perbuatan yang pada dasarnya itu sangat baik menjadi tidak bernilai secara moral. Karena apa? Ya karena dia tidak tahu, dan ketidaktahuan itu menjadikan kita tidak tahu apa yang menjadi motivasi dia itu. Karena apa? Mengetahui dan memahami apa yang dia buat itu sangat penting. Karena apa? Karena ini langsung berhubungan dengan nilai dari perbuatan itu, yakni tentang motivasi mengapa ia melakukan itu. Jelas bahwa pengertian tentang nilai euro itu sangat erat berhubungan dengan perbuatan yang hendak dibuatnya. Sekali lagi, seandainya dia tahu bahwa 3.000 euro itu kurang lebih sama dengan 50 juta, apakah dia akan memberikan itu atau tidak? Kemungkinan besar tidak. Hanya saja oleh karena ketidaktahuannya menjadikan dia melakukan perbuatan-perbuatan itu. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa ketidaktahuan terhadap suatu perbuatan itu sendiri tentang maknanya, asal-usulnya, dan bagaimana yang bakal terjadi dan sebagainya menjadikan perbuatan yang pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang baik, sekarang justru tidak banyak nilainya. Karena apa? Karena pengetahuan itu berhubungan erat dengan kehendak. Dan kehendak inilah yang menjadi pokok dari motivasinya. Kita sudah pernah melihat di dalam edisi yang pertama bahwa motivasi itu akan menentukan seseorang apakah perbuatannya baik atau tidak. Sementara kalau dia tidak tahu tentang nilai perbuatan, maka sebenarnya kita tidak tahu juga motivasi mengapa dia melakukan perbuatan itu. Sekali lagi contoh dari si petani tadi.
Kalau seandainya dia tahu bahwa 3.000 itu sama dengan 50 juta, kemungkinan besar dia tidak akan memberikan uang itu kepada si pengemis. Maka perbuatan memberikan 3.000 euro kepada pengemis tidak serta-merta menjadikan bahwa dia adalah orang yang baik. Sahabat Indonesia yang baik dan benar, terima kasih atas perjumpaan kita ya. Jangan lupa untuk subscribe dan membunyikan lonceng agar Anda selalu terupdate dengan tayangan-tayangan berikutnya. Sampai jumpa dalam tayangan berikutnya. Salam sehat dan tetap bersemangat. Yes.